Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Ayu Pramesti dengan NIM B03219054 akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah Konseling Komunitas Karir dan Industri. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir Ginsberg. Ginsberg sendiri merupakan salah satu ahli pertama yang melakukan penelitian terhadap teori pilihan karir dari sudut pandang perkembangan. Ginsberg sendiri ini merupakan seorang pakar ekonomi, seorang psikiater, seorang sosiolog, dan seorang psikolog yang membentuk rasional pentingnya teori pilihan karir yang untuk selanjutnya dikenal sebagai tim pengembang teori pilihan karir. Perumusan teori ini merupakan reaksi langsung dari tidak adanya konstruk teoritik yang bersifat terperinci dan komprehensif sehubungan dengan psikologi karir. Ginsberg sendiri ini menjelaskan bahwa karir merupakan suatu proses yang tidak dapat dirubah, terjadi dalam periode yang jelas, dan digolongkan berdasarkan sejumlah persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Jadi pada teori perkembangan karir Ginsberg sendiri ini, menjelaskan bahwa karir itu adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah, dan juga terjadi pada beberapa periode. Ginsberg sendiri menyatakan bahwa tingkat pendidikan berkisar dari kelas 6 hingga pasca sarjana. Maksud dari kalimat di atas adalah bahwa dengan mengembangkan teorinya ini, Ginsberg secara empirik menggunakan beberapa sampel untuk memiliki kebebasan dalam memilih karir. Sampel tersebut terdiri dari para laki-laki yang berasal dari kelas menengah ke atas di daerah perkotaan, dan juga sampel ini diambil dari keluarga Protestan atau Katolik yang tingkat pendidikannya berkisar dari kelas 6 hingga pasca sarjana. Karena pemilihan sampel tersebut sangat terbatas, maka kesimpulan hasil penelitian ini hanya dapat diaplikasikan secara terbatas pula. Secara spesifik, pola perkembangan karir perempuan dan etnik minoritas ataupun mereka yang berasal dari daerah pedesaan dan kaum miskin tidak menjadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini belum tentu dapat diaplikasikan pada populasi selain dari yang diwakili oleh sampel yang disebutkan. Untuk selanjutnya, ada konsep umum. Konsep umum yang pertama adalah faktor emosional. Ginsberg di sini berpendapat bahwa faktor emosional mengambil peran yang penting dalam perkembangan karir. Permasalahan emosional merupakan faktor penting dalam menentukan pola penyimpangan pilihan karir. Yang kedua, ada 4 komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir individu selama masa remaja. 4 hal tersebut adalah pengujian tentang realita, perspektif mengenai kesesuaian waktu perkembangan, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Yang ketiga, Ginsberg sendiri menyatakan bahwa konsep mereka tentang orang dan pekerjaan. Ada 2 tipe kepribadian dalam studi yang mereka lakukan, yaitu kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan dan kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Namun demikian, individu tidak berarti masuk ke dalam kategori salah satu di antaranya, namun mereka gabungan dari keduanya. Selanjutnya, ada unsur-unsur teori Ginsberg. Yang pertama, ada unsur proses. Di sini dijelaskan bahwa pilihan pekerjaan ini merupakan suatu proses. Dikatakan suatu proses karena pemilihan pekerjaan atau karir ini dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya, hingga menemukan karir yang benar-benar pas untuk dirinya.
Yang kedua, ada unsur irreversibilitas, bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Artinya, untuk setiap masa perkembangan yang telah terlewati, individu tidak dapat kembali lagi ke masa tersebut untuk memperbaiki pilihan karirnya. Yang bisa dia lakukan adalah dengan memperbaiki pilihan karirnya di masa perkembangan selanjutnya. Unsur yang ketiga adalah unsur kompromi, bahwa pilihan pekerjaan ini merupakan kompromi antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor minat, kemampuan, dan nilai. Faktor tersebut tergabung menjadi satu dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada tiap individu. Ada karir yang mana mereka menjatuhkan pilihannya. Pembahasan selanjutnya adalah proses pemilihan karir menurut Ginsberg. Yang pertama ada masa fantasi, di mana masa fantasi ini merupakan masa anak-anak yang terjadi pada individu pada usia kira-kira 10-12 tahun, yaitu masa sekolah dasar. Pada masa ini, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang masuk, atau bisa disebut rasional dan objektif, mengenai kenyataan yang ada. Pilihan pekerjaan pada masa ini hanya didasari atas kesan yang dapat melahirkan kesenangan dan kepuasan semata. Pilihan pekerjaan ini diperoleh dari pengamatan anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap orang-orang yang berada atau bekerja di sekitarnya. Menurut Ginsberg, kegiatan bermain pada masa fantasi secara bertahap menjadi berorientasi kerja dan merefleksikan preferensi awal untuk jenis aktivitas tertentu. Kesimpulannya, pada masa fantasi, anak-anak mulai mengembangkan pilihan karirnya melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Mereka mengabaikan realita, kemampuan, dan potensi yang mereka miliki, dan pandangan zaman akan pekerjaan-pekerjaan yang berada dalam khayalan mereka. Selanjutnya ada masa tentatif. Masa tentatif ini masa yang berlangsung antara usia 11 tahun sampai 18 tahun, atau pada masa anak bersekolah di SMP dan SMA. Pada masa ini, pilihan karir mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap minat. Tahap minat ini berlangsung pada usia 11-12 tahun, di mana individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Pada tahap ini, identifikasi akan pilihan karir direfleksikan dengan memperhatikan aktivitas apa yang mereka senangi dan tidak mereka senangi. Pilihan dipertimbangkan dari potensi yang mereka miliki, yang kemudian akan memberikan kesenangan secara intrinsik. Seringkali pilihan mereka tidak jauh dari profesi orang tua, khususnya ayah mereka. Pada masa ini, anak-anak cenderung melakukan aktivitas hanya yang sesuai minat dan kesukaan mereka saja. Pertimbangan karir pun juga hanya didasari atas kesenangan, ketertarikan atau minat individu terhadap objek karir dengan tanpa mempertimbangkan banyak faktor. Selanjutnya ada tahap kapasitas. Tahap ini berlangsung pada usia antara 12-14 tahun, yang secara logis merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap minat. Pada tahap ini, anak mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka. Mereka mulai mengevaluasi kemampuan yang mereka miliki untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan. Pada tahap ini, mereka mulai mengurangi identifikasi terhadap peran ayah sebagai konsekuensi dari pilihan karir dan mulai mempertimbangkan pengaruh orang lain. Selanjutnya ada tahap nilai. Tahap ini berlangsung pada usia 15-16 tahun, di mana anak mulai beranjak remaja dan melakukan perubahan-perubahan dalam pilihan karir mereka. Yang menjadi catatan adalah bahwa pada tahap ini, remaja mulai memikirkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Tahap selanjutnya adalah tahap transisi. Pada tahap ini, berlangsung pada usia antara 17 sampai 18 tahun, di mana pada tahap ini menggambarkan keadaan individu yang memadukan orientasi pilihan yang mereka miliki sebelumnya, seperti minat, kapasitas, dan nilai, untuk dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Tahap ini mulai mengisyaratkan individu untuk menguji cobakan kemampuan yang mereka miliki. Mereka mulai mempelajari banyak dan jenis persiapan memasuki dunia kerja, mempertimbangkan akan gaji yang diperoleh dari suatu pekerjaan, terbentuknya kesadaran akan perbedaan iklim kehidupan ketika sudah bekerja, dan keputusan untuk menunda pernikahan karena ingin konsentrasi pada persiapan kerja juga ditekankan pada masa ini. Tahap selanjutnya adalah masa realistik yang berlangsung pada individu rentang usia 18 hingga 22 tahun atau selambat-lambatnya 24 tahun. Pada masa ini berlangsung ketika individu ditinjau dari segi pendidikan, berada pada masa perkuliahan atau mulai bekerja. Pada masa ini, okupasi terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut dan terstruktur dalam kerangka vokasional. Selanjutnya adalah implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Tentunya, karir merupakan suatu tempat atau sangat diperlukan dalam pekerjaan guru bimbingan dan konseling karena membantu siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Dalam kegiatan konseling karir ini, penjelasan diberikan mengenai informasi pekerjaan yang bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir yang telah diambil individu dan membantu individu kalau ia mengalami ketidakpastian antara dua pilihan yang sama-sama menarik. Informasi karir juga bermaksud memberikan dasar pengujian pilihan yang tepat dan bertujuan memotivasi individu, yaitu dengan cara melibatkan individu secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulannya, pelaksanaan pemilihan pekerjaan yang terjadi pada individu merupakan suatu pola pilihan karir yang bertahap dan runtut, yang dinilai subjektif oleh individu dalam lingkup sosiokulturalnya sejak masa kanak-kanak hingga awal masa dewasa. Artinya, pada saat keputusan vokasional tentatif dibuat, pilihan-pilihan yang lain akan dicoret sehingga individu yang berhasil dalam karir atau pekerjaan, atau yang biasa disebut memiliki kepuasan kerja, adalah individu yang mampu mengidentifikasi, mengarah, dan mengakomodasi semua orientasi minat, kapasitas, dan nilai ke dalam proses kompilasi yang tepat dan dinamis. Teori Ginsberg dapat dipergunakan konselor untuk membantu siswa dalam menentukan arah pilihan karir ke arah yang lebih baik.